Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel. Saudara, selama 2019, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan sudah menghanguskan 60.123 hektar. Ini lebih besar dibandingkan tahun 2018 yang hanya 41.150 hektar. Kita akan membahas hal ini bersama dengan redaktur Tribun Sumsel, Mas Eko Adia Saputra. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi. Baik, nah ini yang kita bahas adalah yang memang saat ini tengah terjadi, ini karhutla begitu, yang memang sudah dalam kategori cukup menghebohkan begitu, kembali menghebohkan masyarakat, terutama di kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah ini kan Selasa lalu telah dilakukan rapat koordinasi penanganan karhutla di Gria Agung, dan Komandan Satgas Karhutla juga menjelaskan ini bahwa sudah sekitar 60 hektar lahan yang terbakar, tersebarnya di 10 wilayah yang kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan begitu. Nah, pantauan Tribun sendiri, apakah ini titik-titik yang terbakar sama dengan tahun sebelumnya begitu? Apakah ada titik baru lagi begitu? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Komandan Satgas Karhutla ya pada rapat di Gria Agung kemarin, bahwa ada peningkatan jumlah luasan yang terbakar di Sumsel ini dari sekitar 41.000 tahun lalu 2018 sampai September ini saja itu sudah 60.000 hektar lebih. Artinya tentu ada peningkatan, meskipun ada perbedaan juga dari sisi jenis kemarau yang ada ya. Kalau tahun lalu itu boleh dibilang tidak terlalu kering seperti tahun ini. Jadi pengamat bilang bahwa kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan tahun 2018. Sehingga potensi terbakar itu sangat besar dan dibuktikan dengan hasil pengamatan di lapangan oleh Satgas Karhutla dan BPBD. Nah, untuk titik sendiri ini apakah sama seperti tahun sebelumnya? Ya, titik-titik ini terus bertambah ya. Dari awal-awal kita memasuki musim kemarau, perkembangan hotspot ini atau titik api di berbagai daerah ini kan terus dipantau, baik dari satelit NASA dan lain sebagainya. BPBD juga mengabarkan kepada publik bahwa titik-titik ini muncul sesuai dengan perkembangan situasi pada saat itu. Kalau udara terasa begitu panas, biasanya itu muncul titik-titik baru. Dan ini sudah beberapa hari kan ada hujan ya, sudah mulai berkurang. Kabar terbaru dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga, di sana titik-titik hotspot sudah mulai berkurang karena ada hujan yang kemarin ya, hujannya. Dan ini diprediksi mudah-mudahan sampai 27 September ini katanya ada potensi hujan dari BMKG, sehingga diharapkan makin berkurang jauh. Baik. Nah ini kan jika dibandingkan tahun lalu memang cukup besar begitu tahun ini begitu. Nah, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan ini? Selain tadi yang dikatakan bahwa jenis dari musim kemaraunya sendiri, bahwa tahun ini memang adalah kemarau kering yang sangat kering begitu, beda seperti tahun sebelumnya. Ya, seperti dijelaskan oleh pihak BPBD bahwa memang musim kemarau tahun ini lebih kering dibanding tahun lalu. Ya, selain itu tentu kan seperti yang sering kita dengar di media maupun di mana-mana dalam berbagai pertemuan pejabat yang mengatasi karhutla ini, bahwa 99% memang ulah manusia. Jadi meskipun ada faktor alam, tapi itu sangat sedikit sekali. Kebiasaan masyarakat kita ketika membuka lahan itu masih dengan cara membakar. Misalkan ada sampah tumpukan sedikit dibakar. Dan ini meskipun pada awalnya mungkin tidak berbahaya, tapi kan siapa yang bisa jamin misalnya abu atau yang mengandung panas itu masih terbang ke tempat lain dan bisa membakar hutan yang sudah kondisinya sangat kering kan. Gitu. Apalagi ini juga dikabarkan bahwa sudah ada tertangkap begitu dari korporasi bahkan begitu. Di daerah Kabupaten Musi Banyuasin ya, korporasi ada yang tertangkap. Itu luasan lahan yang terbakar sekitar 1.800 hektar, kan lumayan kan, banyak sekali. Kemudian Polda juga sudah menetapkan ada 27 tersangka selain dari korporasi itu. Perorangan itu ya? Ya, baik dari OKI, dari MUBA juga ada. Dan kemarin baru-baru ini Polda juga sudah merilis 11 tersangka ya dari 27 itu. Nah ini kan untuk pencegahan sendiri begitu, Mas ya. Bagaimana dengan pencegahan tahun ini begitu? Apakah sudah lebih siap dibandingkan tahun sebelumnya begitu? Ya, tentu sudah menjadi rahasia publik ya, karena tahun lalu kan ada event Asian Games. Jadi seluruh kekuatan tentu dikerahkan, tidak hanya dari Provinsi Sumatera Selatan tapi juga atas nama RI kan, Republik Indonesia. Jadi ada semacam perhatian lebih besar ketimbang tahun-tahun ini. Itu harus kita akui. Tapi tentu saja
tidak hanya kita sandarkan pada alasan itu saja, faktor bahwa tahun ini kemaraunya lebih kering itu juga bisa jadi alasan kenapa situasi saat ini seolah-olah lebih parah dari tahun lalu. Tahun lalu kan tidak terlalu kering, ditambah lagi upaya penanggulangan atau pencegahan memang gitu ya. luar biasa dari seluruh kepala daerah turun tangan. Memang tidak seperti saat ini. Saat ini kita melihat bahwa seolah-olah ada pekerjaan itu terfokus kepada Satgas Karhutla saja. Nah, sehingga ke depan itu diharapkan, ini kan masih ada sisa beberapa waktu. BMKG itu memprediksi katakanlah sampai pertengahan Oktober masih tetap kemarau gitu kan. Baru akhir-akhir Oktober mungkin ada hujan lagi. Nah, artinya ini kan masih ada kemungkinan terburuk dalam kasus-kasus Karhutla ini, sehingga seluruh elemen masyarakat itu harus dikerahkan. Betul. Seperti gubernur bilang pada rapat kemarin, bupati, wali kota, semua pejabat harus terlibat. Bahkan harus disiapkan dana cadangan juga untuk penanggulangan Karhutla. Nah, ini kan dampak dari Karhutla ini sudah cukup terasa begitu. Bahkan kita juga di Kota Palembang ini juga sudah mulai melihat begitu ada kabut asap yang cukup tebal begitu menyelimuti Kota Palembang. Nah, ini dampak seperti ini bagaimana melihatnya begitu? Ya, Palembang ini sebetulnya boleh dibilang hasil pengamatan itu seperti orang makan nangkanya, Palembang kena getahnya. Kena getahnya, Pak. Kalau kita lihat data yang dirilis oleh BPBD kemarin atau Satgas Karhutla pada rapat di Geria Agung, bahwa di Palembang itu hanya berapa ratus hektar saja yang terbakar, gitu kan? Artinya kecil sekali dibanding 10 kabupaten kota yang sudah dirilis datanya. Nah, asap-asap ini dari mana? Tentu saja ya dari sekitar-sekitar daerah-daerah sekitar Palembang yang terbakar, terutama kalau kita lihat peringkat paling luas terbakar itu Kabupaten Muba, kemudian Banyuasin, Oki gitu ya. Nah, ini rata-rata Oki Banyuasin kan di angka 12.000 hektar. Kemudian kayak Muba itu di atas itu ya. Tentu saja dari situlah kita terdampak asap itu. Dan ini sudah sangat mengganggu, terbukti sekolah juga udah libur gitu kan. Dan banyak kasus-kasus identifikasi ISPA, meskipun tidak semuanya satu-satunya penyebabnya adalah asap, tapi paling tidak itu berpengaruh kepada kesehatan masyarakat sehingga seluruh pekerjaan pun terganggu gitu. Karena juga kemarin ada infonya juga ini puskesmas ramai begitu dikunjungi oleh pasien yang mengeluhkan bahwa mereka sesak nafas begitu terkena ISPA. Kita juga menerima rilis dari posko Darul PPA Darul Quran ya. Mereka bikin posko mengecek kesehatan masyarakat yang ada di sekitar tempat terbakarnya Karhutla. Dari sekian ratus orang yang memeriksakan diri secara gratis itu diketahui ada sekitar 65% itu terkena ISPA. Baik, nah ini kan tadi juga sudah dikatakan bahwa potensi hujan ini juga mungkin tidak terlalu intensif begitu ya, karena memang masih dalam kemarau begitu. Nah, ini melihat kondisi ini seperti apa? Ya, sebetulnya update terbaru hari ini kita menghubungi pihak BMKG bahwa diperkirakan sekitar pukul 14 sampai dengan 17 hari ini ada potensi hujan disertai angin dan petir di beberapa daerah, termasuk daerah Lais di Muba, beberapa bagian di Palembang. Tapi kayaknya sampai saat ini belum kita lihat ya hasilnya. Tapi itu kan prediksi, bisa saja entah terjadi besok atau kapan. Paling tidak ada potensi selamat sampai tanggal 27, begitu kata pihak BMKG. Baik, nah ini harapannya seperti apa, bahwa memang ini kan kembali terjadi begitu hal yang seperti ini? Iya, tentu sebagai masyarakat kita juga teman-teman di lapangan berupaya semaksimal mungkin mengungkap sebab-sebab kenapa bisa terjadi Karhutla dan berulang-ulang terus. Ini tentu kita berharap kepada pemerintah ada upaya pencegahan setiap tahun. Ini kan udah musiman, setiap tahun kita selalu terbakar. Betul. Sementara Satgas yang dibentuk juga ketika ada kebakaran. Bisa saja dengan membentuk rewal secara permanen, Satgas secara permanen untuk mengatasi Karhutla ini, membantu Badan Restorasi Gambut ya. Betul. Sehingga gambut-gambut yang ada di Sumsel ini bisa terpelihara. Seperti yang disebutkan oleh saya lupa dari Satgas Karhutla juga kalau tidak salah, kan gambut itu kan potensi batu bara muda.
Jadi kalau dibiarkan terbakar, kering, jadi dia terancam batu bara mudanya itu, dan ini harus dilindungi sehingga kita biarkan gambut itu basah dan pada saatnya nanti dia akan jadi batu bara. Baik, baik. Baik, terima kasih Mas Eko sudah menyempatkan berbincang bersama kami di Sapa Sumbaksel hari ini. Semoga ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa juga menjaga lingkungan begitu, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar begitu, sehingga juga mengakibatkan karhutla begitu. Baik, terima kasih Mas Eko dan saudara. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.